Di sebuah rumah sakit terbesar di kota, seorang CEO muda yang cantik terbaring kritis. Semua dokter menyerah. Namun di saat terakhir, seorang pemuda misterius datang. Ia bukan dokter, tapi justru menjadi penentu hidup mati sang CEO. Apa yang dia lakukan, hingga menyentuh sisi spiritual yang membuat jutaan orang tertegun. Ajak penonton. Kalau kamu ingin kisah ini menjadi inspirasi tentang iman dan pengharapan, tekan tombol like agar semakin banyak orang yang merasakan pesan ini. Langit malam di atas kota itu dipenuhi lampu-lampu tinggi, seolah tak pernah tidur. Di balik gemerlapnya, seorang perempuan muda yang dikenal sebagai CEO termuda dan tercantik di negeri itu melaju dengan mobil mewahnya. Namanya begitu terkenal di kalangan bisnis. Usianya baru menginjak 28 tahun, namun asetnya sudah triliunan. Media menjulukinya sebagai simbol kesuksesan generasi baru, ambisius, berani, dan tak kenal kompromi. Namun di balik sorotan kamera, ada sisi yang jarang terlihat, kesepian yang menusuk di tengah kejayaan, kegelisahan yang tak pernah ia bagi dengan siapapun, dan jarak yang makin melebar dari nilai-nilai yang pernah diajarkan keluarganya sejak kecil. Malam itu ia baru saja meninggalkan rapat darurat dengan dewan direksi. Suaranya tegas, penuh otoritas, tetapi matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Di kursi kemudi, tangannya sedikit gemetar, entah karena tekanan pekerjaan atau beban batin yang tak sanggup dia jelaskan. Angin malam menyusup lewat kaca jendela yang terbuka sebagian, membawa aroma jalanan basah seusai hujan. Ada semacam firasat ganjil yang menyelinap di dadanya. Ia menepisnya, seperti ia menepis ratusan kekhawatiran lainnya setiap hari. Di persimpangan jalan besar, lampu-lampu kendaraan berpendar menyilaukan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari seseorang yang sudah lama menghilang dari hidupnya. Ia sempat menoleh, sekilas membaca teks yang singkat dan menusuk. Kau pikir hidupmu sepenuhnya milikmu? Pesan itu membuat jantungnya berdegup tak karuan. Sesaat ia kehilangan fokus, roda kemudi oleng, dan mobilnya berbelok tak terkendali ke arah trotoar. Suara dentuman logam menghantam beton memecah kesunyian. Tubuhnya terhempas ke depan. Sabuk pengaman menahan sebagian, namun kaca depan pecah berderai. Orang-orang berlarian mendekat. Sirene ambulans terdengar beberapa menit kemudian. Dalam remang-remang kesadaran, CEO muda itu hanya sempat mendengar suara orang-orang berteriak memanggil namanya. Pandangannya buram, darah hangat mengalir di pelipisnya. Dalam hati yang samar ia bertanya-tanya, apakah inikah akhirnya? Namun di dasar ketakutannya, muncul kilasan ingatan masa kecil. Suara ibunya yang lembut mengajarkan doa sebelum tidur, menyebut nama Allah dengan penuh kasih. Ambulans melaju kencang menembus lalu lintas. Di dalamnya, tubuh CEO itu terbujur di atas tandu, oksigen dipasang, infus menetes, dan para medis sibuk memantau tekanan darahnya yang turun drastis. Gadis muda yang selama ini dipuja sebagai lambang kemandirian kini tampak rapuh, hampir tak berdaya. Detik-detik terasa begitu panjang. Setiap tarikan napas bagai perjuangan terakhirnya. Setibanya di rumah sakit terbesar kota itu, tim medis segera bergerak. Dokter-dokter ahli sudah menunggu. Mereka terkejut melihat kondisi pasien yang sebenarnya sering muncul di televisi atau majalah bisnis. Tekanan darah turun. Kita perlu tindakan cepat, seru seorang dokter. Ruang IGD mendadak dipenuhi ketegangan. Para perawat berlari, membawa alat bantu, sedangkan monitor jantung memancarkan suara bip yang tak beraturan. Di balik kaca ruang IGD, kamera CCTV menangkap raut wajah para staf rumah sakit yang tegang. Semua prosedur standar dilakukan, namun kondisi pasien tetap kritis. Mereka tahu reputasi dan nyawa taruhannya. Namun di luar semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam, kesadaran bahwa di hadapan maut, status dan kekuasaan tak lagi berarti. Di lorong rumah sakit yang panjang dan berkilau cahaya lampu neon, beberapa orang penting perusahaan sudah berkumpul. Mereka berbicara dengan suara tertahan, penuh kekhawatiran akan masa depan bisnis, tetapi lebih dari itu, ketakutan kehilangan sosok yang selama ini memimpin mereka dengan tangan besi. Isak tangis pelan terdengar di sudut ruangan. Seorang wanita paruh baya, ibunya,
Datang terburu-buru dengan kerudung yang setengah terlepas. Dia menggenggam tasbih kecil. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah berulang-ulang, memohon keselamatan putrinya. Waktu seolah berhenti di titik itu. CEO muda yang dikenal tak pernah menyerah kini berbaring di antara hidup dan mati, dikelilingi teknologi canggih, tim medis terbaik, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh air mata. Dalam ketidakpastian itu, terhampar jalan panjang menuju titik balik, sesuatu yang belum tampak tapi terasa mendekat, bagai udara sebelum badai. Adegan ini menjadi pintu gerbang cerita kita, di mana kesombongan manusia, ketakutan akan kehilangan, dan harapan akan kasih sayang Allah berpadu menjadi satu. Layar seolah gelap sesaat, hanya menyisakan suara napas yang kian berat, monitor jantung yang berdetak tak menentu, dan bayangan samar tentang takdir yang menunggu di ujung jalan. Suara mesin monitor jantung terus berbunyi, bip, 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 seperti ketukan waktu yang berlari kencang. Ruang IGD yang dingin dipenuhi aroma antiseptik yang menusuk. Tubuh CEO muda itu kini terbujur dengan selang-selang infus, oksigen menempel di hidungnya, dan sensor-sensor menutupi dada. Cahaya lampu operasi yang terang menyinari wajahnya yang pucat pasi, bibirnya bergetar tak sadar, sementara detak jantungnya yang lemah menimbulkan keringat dingin di dahi para tenaga medis. Dokter-dokter terbaik rumah sakit itu berdiri di sekelilingnya. Mereka bukan orang sembarangan, profesor, spesialis, dan ahli yang sudah puluhan tahun menangani kasus gawat darurat. Namun malam itu, mata mereka dipenuhi kegelisahan yang jarang mereka tunjukkan kepada pasien manapun. Tekanan darahnya turun lagi. Seru seorang dokter sambil menatap layar monitor. Kita sudah berikan semua obat penstabil, balas dokter lainnya. Suara mereka meninggi, bercampur rasa frustrasi. Perawat berlarian membawa obat tambahan, menyodorkan alat bantu pernapasan. Semua prosedur sudah dijalankan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ketabahan. Di sudut ruangan, ibunya masih menggenggam tasbih kecil, menyebut nama Allah dengan lirih. Setiap helai doa bagai desahan harapan yang tak putus-putus. Bibirnya bergetar, matanya sembab, dan di sela air mata ia terus mengucap, "Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan anakku." Di balik pintu kaca, direksi perusahaan menunggu dengan wajah pucat. Mereka terbiasa memandang CEO itu sebagai sosok tak tergoyahkan. Kini melihatnya rapuh seperti bayi. Beberapa bahkan berdebat dengan suara rendah, membicarakan apa yang harus dilakukan jika nyawa sang pemimpin tak tertolong. Namun suara mereka seolah teredam oleh ketegangan udara yang makin pekat. Seorang dokter senior akhirnya menghampiri ibunya. Wajahnya lelah. Garis-garis usia tampak jelas di bawah lampu. "Bu, kami sudah melakukan yang terbaik," ucapnya dengan nada berat. Tekanan darahnya terus turun. "Kami khawatir organ-organ vitalnya mulai berhenti." Kata-kata itu bagai palu menghantam dada sang ibu. Tasbih kecil terlepas dari genggaman, jatuh ke lantai, suaranya nyaring memantul. Di tengah keputusasaan itu, CEO muda yang setengah sadar merasakan kilasan-kilasan aneh. Dalam pikirannya yang samar, dia berada di sebuah ruangan putih luas. Tak ada suara bising, hanya kesunyian yang memantulkan gema napasnya sendiri. Bayangan masa kecilnya muncul lagi. Ibunya tersenyum, mengajarkan doa sebelum tidur, menyebut Allah dengan lembut. Gambaran itu begitu kontras dengan kehidupannya belakangan ini. Ruangan rapat, angka-angka, ambisi, dan persaingan. Dokter-dokter mencoba teknik resusitasi ringan saat grafik tekanan darah semakin datar. "Cepat, tambah dosis," perintah seorang dokter muda. Mereka mencoba mengalirkan cairan ke pembuluh darahnya, mengatur ventilator, memompa dada dengan tekanan tertentu. Namun setiap usaha terasa seperti memukul tembok tak kasat mata. Dia tidak merespons. Suara salah satu dokter tercekat. Ketegangan semakin menjadi. Perawat saling bertukar pandang, seolah menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Ibunya menggigit bibir, tangannya bergetar memegang ujung selendang, matanya menatap kosong ke arah putrinya. Detik-detik terasa abadi. Rasanya seluruh rumah sakit berhenti bernafas, menunggu satu kepastian. Dalam hati yang paling dalam, sang ibu merasakan sesuatu.
bahwa yang ia hadapi bukan sekadar ujian medis, tetapi ujian batin. Ia menutup mata, menengadahkan tangan ke langit-langit putih ruang tunggu yang dingin. Ya Allah, aku titipkan anakku. Aku sudah tak sanggup lagi. Hanya Engkau yang punya kuasa, ucapnya lirih. Doa itu meluncur bagai bisikan angin yang melewati dinding ruang IGD, menyusup ke dalam atmosfer tegang yang nyaris pecah. Di layar monitor, detak jantung sang CEO melemah, kemudian naik sedikit, lalu melemah lagi. Dokter-dokter terdiam. Ada yang mengusap wajahnya sendiri. Ada yang melirik ke arah jam dinding seolah mencari alasan waktu. Kepala rumah sakit yang biasanya tegas kini hanya bisa berdiri mematung. Keterbatasan manusia terpampang jelas. Meskipun teknologi dan kepintaran mereka sudah sampai puncak. Seorang dokter muda menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ia baru pertama kali melihat pasien yang begitu penting berada di ambang maut tanpa respons terhadap pengobatan apapun. Ini seperti menunggu lampu padam, gumamnya pelan. Kata-kata itu menyayat, tapi nyata. Ibunya, dengan napas tersengal, mulai membaca potongan ayat yang dihafalnya sejak lama. Suaranya patah-patah, tapi penuh perasaan. Setiap huruf mengandung rasa penyerahan diri yang dalam. Air matanya jatuh ke lantai, membentuk lingkaran kecil. Orang-orang di sekitarnya tak mampu menahan air mata melihat pengabdian seorang ibu yang tak henti-henti memohon kepada Allah untuk keselamatan putrinya. Seiring waktu berjalan, suasana berubah menjadi lebih sunyi. Suara langkah kaki para perawat melambat. Bisik-bisik direksi perusahaan semakin redup. Mata semua orang tertuju pada satu titik. Sosok CEO muda itu yang terbaring dengan wajah pucat bagai kertas. Selang-selang yang menempel di tubuhnya bagai akar-akar terakhir kehidupan. Tak ada lagi perintah medis yang berteriak-teriak. Yang tersisa hanyalah rasa tak berdaya. Lalu dokter senior itu menatap ibunya sekali lagi. Ada getaran di matanya, antara rasa hormat dan rasa sedih. Bu, kami akan terus memantau, tapi kami sudah mencapai batas, katanya pelan. Ia menundukkan kepala, meninggalkan sang ibu dengan ruang kosong yang tiba-tiba terasa amat luas. Kata-kata, mencapai batas, bergema di kepala sang ibu, seolah dinding rumah sakit ikut mengulanginya. Di titik ini, malam terasa lebih dingin. Lampu neon rumah sakit yang biasanya terasa biasa kini seolah menyilaukan. Udara penuh ketegangan, doa, dan ketidakpastian. Dalam ruang IGD yang dingin itu, manusia telah sampai pada ujung kemampuannya. Semua diam. Semua menunggu. Lorong rumah sakit itu sepi. Hanya menyisakan bunyi sepatu perawat yang beradu dengan lantai keramik dan desis lembut mesin pendingin udara. Suasana seolah menahan napas setelah badai yang panjang. Di balik pintu kaca ruang IGD, CEO muda itu masih terbaring pucat, dikelilingi alat medis dan doa yang tak putus. Dokter-dokter yang tadi berlarian kini terdiam. Wajah mereka tertunduk, menyadari batas kemampuan manusia. Udara dipenuhi rasa tak berdaya, seperti laut tanpa angin. Di tengah keheningan itu, sebuah bayangan muncul di ujung lorong. Seorang pemuda dengan langkah tenang dan wajah teduh berjalan mendekat. Pakaian yang ia kenakan sederhana, jauh dari kesan formal atau mewah. Kemeja lusuh berwarna abu-abu, celana kain gelap, dan sebuah tas kecil tersampir di bahu. Tidak ada tanda pengenal medis, tidak ada jas putih. Namun sorot matanya, dalam, tajam, dan penuh ketenangan, menciptakan aura yang berbeda dari siapapun di rumah sakit itu. Petugas keamanan yang berjaga sempat menegur. Maaf, ini area terbatas. Anda keluarga pasien. Pemuda itu menunduk hormat. Suaranya lembut tapi tegas. Saya datang untuknya, katanya sambil menatap ke arah ruang IGD, seolah dia sudah tahu siapa yang terbaring di dalam. Petugas keamanan bingung. Wajah pemuda itu tidak menunjukkan panik atau emosi berlebihan. Ia hanya berdiri tegak dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Ibunya yang duduk di kursi panjang dekat pintu menoleh. Mata yang sembab itu menatap pemuda asing tersebut dengan campuran harap dan curiga. Nak, siapa kamu? Tanyanya lirih. Pemuda itu menghampiri perlahan, berjongkok di hadapan sang ibu, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar. Saya pernah mengenalnya. Izinkan saya melihatnya. Tolong,
Sekali ini saja. Nada bicara pemuda itu bukan sekadar memohon, tetapi seperti seseorang yang membawa beban berat di dadanya. Ibunya yang sejak tadi memohon kepada Allah seketika merasa ada sesuatu yang berbeda pada pemuda ini. Tangannya yang menggenggam tasbih sedikit mengendur. "Kamu mengenalnya?" "Ya," jawab pemuda itu singkat. Ia tidak memberi penjelasan lebih jauh, namun sorot matanya memancarkan kesungguhan yang tak bisa dipalsukan. Petugas medis mencoba menghalangi. "Maaf, prosedurnya tidak memungkinkan orang luar masuk." Namun dokter senior yang tadi memberi kabar buruk mendekat. Mungkin karena lelah, mungkin juga karena rasa putus asa, ia menatap pemuda itu beberapa detik, lalu berkata pelan, "Keadaan pasien sudah di ambang batas. Kita sudah mencoba segalanya. Biarkan dia sebentar." Kalimat itu terhenti di udara seperti keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Pemuda itu mengangguk pelan, lalu berdiri. Langkahnya mantap memasuki ruang IGD. Saat pintu kaca terbuka, udara dingin bercampur aroma obat langsung menyergapnya. Matanya menyapu ruangan, menangkap tubuh CEO muda yang terbaring tak berdaya. Wajahnya yang pucat bagai kertas. Bibirnya nyaris tak bergerak. Monitor jantung di sampingnya memancarkan garis yang nyaris datar. Ia mendekat dengan langkah perlahan, seolah setiap meter adalah perjalanan panjang menuju masa lalu. Tangannya gemetar halus, bukan karena takut, tetapi karena muatan emosional yang ia bawa. Di kepalanya melintas kilasan tentang bagaimana dulu ia melihat perempuan itu di ruang rapat, tegas, dingin, tak tersentuh. Kini, di depannya, sosok itu bagai daun jatuh di tengah hujan, rapuh dan tanpa daya. Perawat di sudut ruangan saling berbisik, mencoba menebak siapa pemuda ini. Ada yang merasa aneh, tapi tak ada yang berani menghentikan. Aura yang dibawanya terlalu kuat untuk diabaikan. Dia menatap wajah CEO itu lama, kemudian duduk di kursi kecil di samping ranjang. Jaraknya hanya beberapa senti dari wajah yang kini pucat itu. Dia menarik napas panjang, menahan emosi yang bergejolak. Dengan suara rendah, ia berbisik di telinga CEO itu, suara yang hanya mereka berdua yang bisa dengar. "Kau ingat siapa dirimu? Kau ingat masa kecilmu? Kau pernah menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan." Kata-kata itu meluncur pelan, namun seperti menembus lapisan udara yang pekat. Ibunya di luar ruangan memperhatikan melalui kaca. Meski tak mendengar jelas, ia melihat gerakan bibir pemuda itu, melihat tangannya yang perlahan menyentuh punggung tangan putrinya. Ada rasa aneh di dadanya, campuran antara ketakutan dan harapan. Air mata kembali jatuh, membasahi pipinya. Di dalam ruang IGD, pemuda itu menunduk lebih dekat. Suaranya kini nyaris seperti doa. Ia tak membaca doa panjang, hanya mengingatkan pada kata-kata sederhana, pada nama Allah, pada ingatan-ingatan kecil yang pernah menjadi fondasi hidup CEO itu sebelum ia tenggelam dalam dunia yang keras. Tangannya menggenggam tangan CEO yang dingin, memijitnya pelan, seolah mencoba mengalirkan kehidupan melalui sentuhan. Para dokter yang semula hanya memantau kini menatapnya diam-diam. Ada yang mengangkat alis, ada yang menelan ludah, ada pula yang tak sadar merapatkan tangan ke dada. Mereka melihat sesuatu yang tak biasa, bukan tindakan medis, bukan teknik ilmiah, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyentuh dimensi batin. Sementara itu, di dalam dirinya sendiri, pemuda itu berjuang dengan kenangan. Kenangan tentang bagaimana ia dulu diperlakukan, tentang janji-janji yang pernah terucap, tentang luka yang pernah ia simpan sendiri. Namun semua itu ia tekan, karena saat ini bukan waktunya membalas, bukan waktunya membuka rahasia. Saat ini hanya ada ruang bagi satu hal, keinginan untuk menyelamatkan jiwa yang di depannya, dengan cara yang ia yakini benar. Ruangan yang tadi dingin kini terasa berubah. Mungkin hanya ilusi, mungkin juga bukan. Tetapi semua orang merasakan sesuatu, udara yang lebih berat, namun sekaligus lebih tenang. Monitor jantung masih memancarkan bunyi bip tak teratur, tetapi seolah ada getaran berbeda di antara setiap bunyinya. Adegan ini menjadi simpul baru setelah keputusasaan bab sebelumnya. Tidak ada teriakan dokter, tidak ada lari-larian perawat, hanya detik-detik sunyi dan kehadiran pemuda yang datang entah dari mana,
membawa sesuatu yang tak mampu mereka definisikan. Sebuah awal dari perubahan yang tak terlihat, tapi terasa. Ruang IGD masih sunyi seperti tadi, namun kini aura di dalamnya terasa berbeda. Pemuda misterius itu masih duduk di samping ranjang, menggenggam tangan CEO muda yang dingin. Cahaya lampu operasi memantulkan kilau samar di matanya, seolah memantulkan bayangan masa lalu yang selama ini ia simpan sendiri. Dalam jarak yang begitu dekat, ia melihat wajah CEO itu yang dulu hanya bisa ia pandang dari jauh. Wajah yang kala itu penuh wibawa, tak tersentuh, kini begitu rapuh bagai kaca tipis. Ia menunduk, berbisik pelan. Aku pernah mengenalmu jauh sebelum semua ini terjadi. Bibirnya bergetar ketika kata-kata itu keluar. Dalam pikirannya, sebuah gambar lama muncul, ruang kantor berlapis kaca, deretan meja kerja, karyawan-karyawan yang menunduk hormat setiap kali CEO itu lewat, dan dirinya, pemuda sederhana yang waktu itu hanya staf kecil, nyaris tak dianggap. Ia ingat betul bagaimana ia dipecat secara tiba-tiba setelah mengungkap kecurangan yang merugikan banyak orang, dan bagaimana reputasinya hancur seketika. Suara monitor jantung yang berdetak pelan menjadi latar setiap ingatan yang menyeruak. Ia mengingat malam ketika ia pulang dengan langkah gontai, membawa surat pemecatan di tangannya. Lalu ibunya jatuh sakit karena tak sanggup menanggung malu. Semua itu terjadi di bawah bayang-bayang perusahaan yang dipimpin oleh CEO muda ini. Namun anehnya, di hadapan sosok yang kini tak berdaya ini, rasa dendam itu seolah menguap, berganti sesuatu yang tak bisa ia namai. Mungkin iba, mungkin belas kasih, mungkin panggilan batin. Pemuda itu menatap wajah pucat CEO, lalu berbisik lagi, kali ini lebih lirih. Kau mungkin tak mengingatku, tapi aku mengingat setiap detiknya. Aku mengingat saat kau mengumumkan kebijakan yang menghancurkan hidup banyak orang. Aku mengingat bagaimana kau menutup mata pada laporan-laporan kecil. Tapi aku juga mengingat wajahmu waktu pertama kali aku bekerja. Wajah seorang anak muda yang punya mimpi besar. Kata-kata itu tidak seperti tuduhan. Lebih seperti percakapan batin yang akhirnya menemukan jalannya setelah bertahun-tahun terpendam. Ibunya yang mengintip dari balik kaca tidak mendengar detailnya. Namun ia bisa melihat raut pemuda itu berubah. Mata yang berkaca-kaca, rahang yang menegang, tangan yang bergetar halus. Ia tahu pemuda ini bukan sembarang orang. Ada sesuatu yang mengikatnya dengan putrinya. Sesuatu yang berat, yang mungkin lebih berat daripada sekadar urusan bisnis. Di dalam ruang IGD, pemuda itu menutup mata sejenak, mencoba menahan arus kenangan. Ia teringat malam-malam ketika ia berdoa memohon keadilan kepada Allah, memohon agar hidupnya diberi makna setelah kejatuhan itu. Kini, tanpa pernah ia duga, takdir mempertemukannya kembali dengan sosok yang dulu membuatnya terpuruk. Namun yang ia rasakan justru bukan kepuasan, melainkan beban tanggung jawab. Ia tahu kesempatan ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan, meski jiwa yang diselamatkan adalah jiwa orang yang dulu melukainya. Dia mengangkat wajah, menatap CEO itu lagi. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya, katanya lirih. Bukan sosok dingin yang mereka kenal, tapi anak perempuan yang dulu pernah belajar menyebut nama Allah sebelum tidur. Aku tahu itu masih ada di dalam dirimu. Bibirnya nyaris tak terdengar, tapi getaran kata-katanya seperti menyentuh sesuatu jauh di dasar kesadaran CEO itu. Dalam setengah sadar, CEO muda itu mengerang pelan. Matanya sedikit bergerak di balik kelopak yang tertutup. Mungkin ia mendengar, mungkin hanya refleks. Namun pemuda itu merasa ada getaran samar pada tangan yang ia genggam, tanda yang membuat dadanya berdesir. Ia mendekatkan bibirnya lebih dekat, melanjutkan bisikan yang lebih personal, seolah berbicara pada jiwa, bukan telinga. Waktu itu aku marah padamu, bisiknya. Aku marah karena hidupku hancur. Tapi aku juga tahu bukan hanya kau yang salah. Sistemlah yang merusak kita semua. Kini kau di hadapan maut, dan aku di sini. Aku tidak ingin kau pergi tanpa mengingat siapa dirimu sebenarnya. Air matanya jatuh ke punggung tangan CEO itu, membasahi kulit yang dingin. Para perawat di sudut ruangan saling bertukar pandang. Mereka menyadari momen ini bukan momen biasa. Mereka melihat seorang pemuda yang seolah mengupas lapisan-lapisan yang tak terlihat di antara mesin medis dan diagnosis klinis.
Mereka melihat air mata yang bukan milik keluarga, tetapi memuat luka masa lalu yang mendalam. Pemuda itu menatap lagi layar monitor. Detak jantung yang masih lemah tetapi ada pola yang berubah sedikit demi sedikit. Ia tak mengerti secara medis, tapi ia tahu setiap kata yang ia ucapkan adalah jembatan antara hidup dan mati, antara masa lalu dan masa depan. Di sudut ruangan, ibunya semakin erat memeluk tasbihnya. Matanya basah memandang adegan itu. Allah tidak pernah meninggalkanmu, bisik pemuda itu lagi. Dia masih memberimu kesempatan. Bangunlah, ingatlah siapa dirimu. Kata-kata itu ia ucapkan dengan suara serak, penuh keyakinan, bukan sebagai ancaman, bukan pula sebagai pembalasan, melainkan sebagai penawar luka yang selama ini ia simpan. Sementara CEO muda itu masih dalam kondisi kritis, pemuda itu untuk pertama kalinya merasakan kelegaan kecil di dadanya. Ia merasa seolah beban bertahun-tahun mulai luruh, meski sedikit. Ia menatap wajah CEO itu terakhir kali sebelum ia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosi yang menggelegak. Di ruang IGD yang dingin, keheningan menjadi saksi bagaimana rahasia masa lalu akhirnya mulai terkuak, pelan, tak terduga, namun penuh tenaga. Ruang IGD terasa semakin sunyi. Detak mesin monitor jantung yang tadinya riuh kini terdengar seperti gema yang menggantung di udara. Dokter-dokter yang sebelumnya berdiri di sekitar ranjang memilih mundur beberapa langkah, memberi ruang yang lebih luas pada pemuda misterius itu. Tidak ada yang berani menghentikan atau mengusirnya, meskipun secara protokol ia sama sekali bukan tenaga medis. Ada semacam getaran halus yang membuat mereka diam, seakan intuisi kolektif mengatakan bahwa apapun yang sedang terjadi di ruangan itu tidak boleh diinterupsi. Pemuda itu masih duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan CEO muda yang dingin. Sorot matanya tidak lagi hanya memandang, tetapi menembus, seperti berusaha menemukan sisa-sisa kesadaran di balik kelopak mata yang tertutup. Setelah pengakuan masa lalu di bab sebelumnya, kini wajahnya tampak lebih tenang meski tetap menyimpan intensitas. Ia menarik napas panjang, seolah bersiap memasuki ruang yang lebih dalam lagi, ruang yang tidak bisa disentuh dengan peralatan medis. Ia menatap CEO muda itu dan berbisik pelan. Dengarkan aku. Ini bukan tentang balas dendam atau maaf. Ini tentang dirimu sendiri. Bibirnya gemetar, namun suaranya tetap lembut. Para perawat di sudut ruangan menahan napas, seolah menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Pemuda itu perlahan mengangkat tangan CEO muda, mendekatkannya ke dadanya sendiri. Sentuhan itu sederhana, tetapi terasa seperti menghubungkan dua dunia yang berbeda. Dunia pasien yang berada di ambang maut dan dunia seseorang yang datang membawa energi yang tak lazim. Ingat masa kecilmu, bisiknya lagi. Ingat bagaimana kau pernah berlari di halaman rumah sambil menyebut nama Allah dengan polos dan murni. Kata-kata itu mengalir seperti sungai kecil, membasuh lapisan-lapisan kebekuan yang selama ini menutup hati CEO muda itu. Dalam ketidaksadarannya, CEO muda itu seolah berada di ruang putih yang lebih terang daripada sebelumnya. Gema suara pemuda itu terdengar seperti suara masa lalu, mengguncang memorinya yang paling dalam. Ia melihat kilasan ibunya tersenyum, memanggilnya pulang saat azan maghrib, memintanya membaca doa sebelum tidur. Bayangan itu begitu jelas hingga ia merasakan bau tanah basah halaman rumahnya dulu. Pemuda itu menyadari perubahan kecil pada wajah CEO muda itu. Bibirnya bergerak sangat tipis, seperti ingin mengatakan sesuatu. Ia menunduk lebih dekat, menahan getaran suaranya sendiri, lalu mulai membacakan kalimat-kalimat pendek yang mengingatkan pada nilai yang pernah CEO itu kenal. Bukan mantra, bukan ritual, hanya pengingat tentang kasih sayang Allah, tentang kesempatan kedua, tentang hidup yang tidak hanya diukur dengan angka dan pencapaian. Di luar kaca, ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Air mata kembali mengalir deras melihat pemuda asing ini, yang entah dari mana datangnya, berusaha membangunkan putrinya bukan dengan obat, tapi dengan kata-kata. Perasaan tak terjelaskan menghantam dadanya, campuran rasa syukur, heran, dan seolah melihat tangan tak terlihat yang sedang bekerja. Para dokter mulai memperhatikan monitor jantung. Mereka belum melihat perubahan besar, tetapi ada pola ritme yang sedikit lebih stabil dibanding beberapa menit lalu. Mereka bertukar pandang, mencoba menahan diri agar tidak mengganggu.
Dalam hati kecil mereka, muncul rasa ingin percaya bahwa sesuatu di luar logika medis sedang berlangsung. Pemuda itu mengusap pelipis CEO muda itu dengan tangannya yang dingin. "Aku tahu hatimu pernah membatu," katanya dengan lirih. "Tapi jauh di dalam sana, masih ada ruang yang belum mati. Masih ada ruang yang ingin pulang." Air mata mengalir di pipinya, jatuh satu-satu ke spray putih rumah sakit. Ia membiarkan tangisan itu keluar tanpa rasa malu. Tangisan itu bukan hanya untuk CEO di hadapannya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Untuk masa lalu yang mereka bagi tanpa sadar. Di dalam pikirannya, CEO muda itu kini mendengar suara ibunya memanggil namanya dengan lembut. Suara yang sama dengan doa-doa kecil yang ia pelajari dulu. Kilasan wajah pemuda itu pun muncul di antara bayangan masa lalunya. Saat ia masih menjadi karyawan kecil yang rajin, sebelum segala ambisi menelan dunia mereka. Dalam kabut kesadaran itu, ia merasa disentuh oleh sesuatu yang berbeda. Bukan jarum infus, bukan suara dokter, tetapi suara yang ia kenal entah dari mana, membawanya kembali ke titik asal. Pemuda itu menyandarkan keningnya sebentar di tepi ranjang, menggenggam tangan CEO itu lebih erat. "Allah masih memberimu kesempatan. Jangan lepaskan," bisiknya pelan. Kalimat itu keluar tanpa rekayasa, hanya dorongan hati. Ia sendiri tidak tahu apakah kata-kata itu akan masuk atau tidak. Namun ia tahu ia harus mengucapkannya. Perawat muda di pojok ruangan tak sanggup lagi menahan air mata. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan catatan medisnya, tetapi pundaknya bergetar. Dokter senior menatap layar monitor dengan ekspresi campuran skeptis dan kagum. Mereka semua adalah saksi bagaimana pemuda ini menggunakan cara yang tidak pernah mereka pelajari di sekolah kedokteran, menyentuh jiwa sebelum menyentuh tubuh. Ruang IGD yang semula penuh desis alat kini terasa seperti ruang meditasi yang tenang. Waktu seolah melambat. Setiap detik terasa berat namun juga penuh makna. Pemuda itu menutup mata, terus berbisik, terus mengingatkan, terus mengalirkan kata-kata yang bukan sekadar suara tapi juga getaran batin. Dan di titik itu, sesuatu yang halus terjadi. CEO muda itu mengerang pelan, matanya bergetar di balik kelopak. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu respons fisiologis atau tanda jiwa yang mendengar panggilan. Tetapi bagi pemuda itu, sekecil apapun responsnya adalah titik cahaya di tengah gelap. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Aku di sini. Aku tidak akan pergi sampai kau sadar siapa dirimu." Monitor jantung tetap memancarkan bunyi bip yang tidak teratur, seolah menjadi irama yang mengiringi dua dunia. Dunia nyata di ruang IGD yang dingin dan dunia batin CEO muda yang tengah bergolak. Setelah serangkaian bisikan dan sentuhan pemuda itu di bab sebelumnya, suasana ruangan kini bukan hanya penuh teknologi medis, tetapi juga diliputi ketegangan spiritual yang sulit dijelaskan. Para perawat berdiri di sudut, menatap dengan wajah tegang. Ibunya menggenggam tasbih lebih erat, menyebut nama Allah berulang-ulang. Di dalam dirinya, CEO muda itu berada di sebuah tempat yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Hamparan luas putih yang seperti tak berujung. Tidak ada dinding, tidak ada langit-langit. Hanya cahaya lembut yang memantul dari segala arah. Kakinya telanjang, melangkah pelan di atas lantai yang tidak padat, seperti udara. Dia mendengar gema suara pemuda itu, jauh tapi jelas, menyusup ke dalam telinganya yang tak lagi terikat tubuh. "Ingat masa kecilmu. Ingat Allah." Suara itu berulang bagai gelombang. Wajahnya menegang. Ia melihat kilasan masa lalunya muncul di udara di hadapannya, seperti layar tak kasat mata. Ada dirinya yang kecil, berlari di halaman rumah sambil tertawa, memanggil ibunya, mendengar suara azan, lalu duduk bersila menghafal doa pendek. Ada juga dirinya yang remaja, penuh cita-cita, namun kemudian tergoda oleh ambisi, meninggalkan nilai-nilai yang dulu ia yakini. Kilasan itu datang bertubi-tubi, menyayat perasaannya seperti pisau. Dia menutup telinga, berteriak tanpa suara, "Berhenti! Aku tidak mau melihatnya lagi." Namun kilasan itu tak berhenti. Muncul adegan-adegan saat ia memutuskan kebijakan yang merugikan banyak orang, memecat karyawan termasuk pemuda yang kini duduk di samping ranjangnya, memalingkan muka dari kesalahan besar perusahaan demi menjaga citra.
Semua kesombongan dan luka yang ia timbulkan kini berdiri di hadapannya seperti pasukan bayangan. Ia berlutut. Tangannya menutupi wajah. Air mata mengalir di pipinya. Air mata yang hanya bisa dirasakan di dunia batin. Ia merasa hancur. Merasa kosong. Seluruh pencapaiannya tak lagi berarti di sini. Tak ada saham. Tak ada rapat. Tak ada tepuk tangan. Yang tersisa hanya dirinya sendiri dan segala pilihan yang pernah ia buat. Dalam keputusasaan itu, suara pemuda itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih hangat. Ini bukan hukuman. Ini adalah kesempatan. Ingatlah Allah. Ingatlah siapa dirimu. Masih ada jalan pulang. Suara itu bukan ancaman, bukan pula perintah. Ia terdengar seperti tangan yang terulur di tengah gelap. CEO muda itu mengangkat wajahnya perlahan. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat sosok kecil, dirinya yang dulu, anak perempuan yang polos, memegang buku doa kecil, memandang ke langit dengan mata bening. Sosok itu menatapnya, lalu tersenyum, mengulurkan tangan. Ia tertegun. Dadanya bergetar. Tangannya yang bergetar perlahan terulur, mencoba menyentuh tangan kecil itu. Namun sebelum sempat menyentuh, bayangan lain muncul, dirinya yang dewasa, mengenakan setelan mahal, wajah dingin, penuh amarah, mencoba menariknya kembali. Dua sisi dirinya saling tarik-menarik, yang satu menuju cahaya lembut, yang satu menuju bayangan kelam. Pertarungan batin itu makin kuat. Ia merasa tubuhnya seperti terbelah dua. "Aku tak sanggup," gumamnya tanpa suara. Tapi gema suara pemuda itu kembali. Seperti napas hangat yang menyusup ke rongga dadanya. Allah tidak pernah menutup pintunya bagimu. Kau yang harus melangkah. Kata-kata itu bagai dorongan halus yang menusuk jantungnya. Di ruang IGD, tubuh CEO muda itu sedikit bergerak. Jarum infus bergetar. Bibirnya bergerak tipis seperti menggumam sesuatu. Mata pemuda itu terbelalak melihatnya. Ia mendekat, menggenggam tangan CEO itu lebih erat. "Aku tahu kau mendengar. Aku tahu kau berjuang. Jangan berhenti," katanya pelan namun penuh tenaga. Ibunya yang menyaksikan dari luar menangis lebih keras. Tasbih di tangannya bergetar hebat. "Ya Allah," ucapnya lirih. "Tolong anakku." Air matanya menetes tanpa henti. Dokter senior yang berdiri di dekat monitor menelan ludah, menyadari ada perubahan kecil pada grafik detak jantung, bukan normal. Tapi ada getaran yang berbeda. Dalam dunia batin itu, CEO muda itu kini berada di antara dua jalan. Satu gelap penuh bayangan, satu terang penuh cahaya lembut. Ia mendengar suara pemuda itu dan suara ibunya bercampur menjadi satu. Menjadi semacam nyanyian yang menariknya ke arah cahaya. Namun bayangan kelam dirinya yang dewasa terus menariknya kembali. Berbisik, "Kau punya segalanya. Jangan lepaskan. Kau lebih kuat dari mereka." Dia menutup mata, berusaha memusatkan pikiran pada masa kecilnya. Suara ibunya memanggil, aroma tanah basah, sinar senja, nama Allah yang disebut dengan polos. Tiba-tiba dalam kesadarannya, ia melihat pintu kecil yang terbuka, pintu yang menuju cahaya. Dadanya berguncang. "Apa ini jalanku?" gumamnya tanpa suara. Pertarungan batin itu membuat tubuhnya berkeringat meski di ruang IGD suhu tetap dingin. Pemuda itu menyeka keringat di dahinya dengan lembut, berbisik, "Aku di sini. Aku menunggu." Kata-kata itu menjadi jangkar di tengah badai batin CEO muda itu. Sekali lagi ia melihat sosok kecilnya mengulurkan tangan. Kali ini ia berani melangkah. Meski bayangan kelamnya mencoba menarik, ia memejamkan mata dan mengingat doa yang dulu dia hafal. Di bibirnya yang bergetar tipis, keluar suara nyaris tak terdengar. "Ya Allah!" Sebuah gumaman lirih yang mungkin hanya pemuda itu yang menangkapnya. Pemuda itu tercekat. Air matanya jatuh. Ia mendekatkan telinganya ke bibir CEO muda itu. Mendengar kata-kata yang nyaris tak terbentuk itu. Dadanya bergetar hebat. Matanya menatap monitor yang sedikit berubah ritmenya. Di luar kaca, ibunya menutup mulut. Hampir tak percaya melihat bibir putrinya bergerak. Monitor jantung yang sedari tadi berirama tak tentu kini memancarkan bunyi bip yang lebih teratur, meski masih lemah.
Lampu-lampu putih ruang IGD seolah menjadi saksi perubahan atmosfer yang tak kasat mata. Para dokter yang tadi hanya memandang kini mendekat lagi, menatap layar monitor dengan alis berkerut. Tidak ada instruksi medis baru, tidak ada obat tambahan, tetapi grafik yang terpantul di layar menunjukkan garis naik turun yang sedikit lebih stabil dibandingkan setengah jam sebelumnya. Pemuda itu masih berada di samping ranjang, kepalanya tertunduk, tangannya menggenggam tangan CEO muda yang kini terasa sedikit hangat. Seolah panas tubuh yang sebelumnya menghilang perlahan kembali dari ujung-ujung jarinya. Ia mendekatkan wajahnya, matanya terpejam, bibirnya masih berbisik lirih, kata-kata yang tak terdengar oleh siapapun kecuali yang sedang berbaring di hadapannya. Ibunya di balik kaca semakin merapatkan tubuhnya ke pintu, matanya membelalak, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia berani bersumpah tadi ia mendengar bibir putrinya bergetar menyebut nama Allah, meski begitu lirih. Detik itu pula ia memperkuat doa-doanya, menggenggam tasbihnya lebih erat, napasnya tersengal tapi penuh keyakinan. Di dalam diri CEO muda itu, ruang putih yang tadi penuh tarik-menarik kini mulai berubah. Cahaya yang tadi redup menjadi sedikit lebih terang. Bayangan gelap dirinya yang dewasa mundur selangkah demi selangkah, sedangkan sosok kecilnya yang polos semakin jelas. Ia merasa seolah ada energi yang mengalir ke tubuhnya. Energi yang bukan berasal dari mesin atau obat, melainkan dari kata-kata yang membangunkan kenangan paling murni. Bangunlah, suara pemuda itu mengalun lembut, menyusup di antara bip monitor dan desis ventilator. Bangunlah dan ingatlah dirimu. Kata-kata itu sederhana tapi memuat tenaga yang tidak bisa didefinisikan. Ia seperti menyalurkan semua penyesalan, semua pengampunan, semua keyakinan yang pernah ia simpan bertahun-tahun. Tangan CEO muda itu tiba-tiba bergerak sangat kecil, hanya seujung jari, namun cukup untuk membuat pemuda itu terlonjak pelan. Ia menatap wajahnya yang pucat, mencari tanda lain. Bibir CEO itu bergetar tanpa suara, kemudian mengeluarkan napas panjang yang lebih teratur daripada sebelumnya. Perubahan itu tak luput dari pandangan para perawat yang kini saling pandang dengan mata membesar. Dokter senior mendekat, menatap layar monitor dengan penuh tak percaya. Tekanan darahnya naik, perlahan tapi naik, gumamnya. Ia menoleh ke pemuda itu, namun tidak berkata apa-apa, seolah enggan memecah suasana yang rapuh ini. Di dunia batin CEO muda itu, ia kini berdiri di ambang pintu cahaya. Sosok kecilnya menggenggam tangannya lebih erat, menariknya ke arah terang. Bayangan gelapnya masih mencoba menahan, namun kekuatannya kian melemah. Ia mendengar suara ibunya memanggil namanya dari jauh. Suara pemuda itu menyusul, dan di atas segalanya ia mendengar gema lembut nama Allah yang pernah ia ucapkan dengan polos di masa kecil. Air mata jatuh di pipinya di dunia batin itu, meski tubuhnya di dunia nyata tampak diam. Pemuda itu menyadari momen itu. Ia mendekatkan keningnya ke punggung tangan CEO itu, membiarkan air matanya jatuh di sana. Aku di sini, bisiknya. Aku tidak akan berhenti memanggilmu sampai kau benar-benar kembali. Suaranya parau, namun penuh kelembutan yang menusuk jantung siapapun yang mendengarnya. Perawat muda di sudut ruangan menutup mulutnya dengan tangan. Dokter senior menyandarkan punggungnya ke meja alat. Napasnya keluar berat. Mereka semua merasa seperti saksi sesuatu yang melampaui batas ilmu mereka. Dalam diam, masing-masing merasakan getaran yang tak pernah mereka pelajari di kampus. Ibunya yang di luar ruangan semakin kuat berdoa. Ya Allah, terima kasih. Ucapnya berulang. Tasbihnya berayun di antara jari-jarinya. Bahunya berguncang menahan tangis yang bercampur harap. Ia tahu ini belum selesai. Tapi ia bisa merasakan sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang tak mungkin dijelaskan dengan kata-kata biasa. Di tengah suasana itu, pemuda itu mengubah intonasi suaranya. Dari bisikan penuh pengingat menjadi nada yang lebih mantap, seperti seorang sahabat yang menarik tangan sahabatnya keluar dari kegelapan. Kau bukan hanya angka, kau bukan hanya jabatan, kau adalah jiwa yang pernah mengenal cahaya. Kembalilah, katanya. Tubuh CEO muda itu tampak bereaksi. Napasnya yang semula pendek-pendek kini sedikit lebih dalam. Dadanya naik turun lebih teratur. Sensor oksigen menunjukkan angka yang pelan-pelan naik. Tidak signifikan,
Tapi cukup untuk membuat suasana ruangan berubah dari putus asa menjadi ketegangan penuh harapan. Di dalam dirinya, CEO muda itu kini sudah menginjakan kaki di sisi cahaya. Sosok kecilnya memeluknya erat. Bayangan gelapnya terpecah menjadi debu, lenyap dalam kilau putih. Ia merasakan kehangatan yang sangat lama tidak ia rasakan. Kehangatan yang membuat dadanya sesak oleh rasa haru. Pemuda itu menangkap getaran itu. Ia menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah jembatan, dan CEO muda itu sudah mulai menapakinya. Ingat Allah, bisiknya sekali lagi. Ingat ibumu. Ingat dirimu. Jangan kembali ke gelap. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Mereka tidak tahu apakah ini hanya momen singkat sebelum tubuh CEO itu kembali jatuh, atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Tapi mereka tahu mereka sedang menyaksikan titik balik. Bukan prosedur medis, bukan alat canggih, tapi sebuah kesadaran yang perlahan menyala di tengah tubuh yang hampir padam. Monitor jantung di sisi ranjang terus berdetak perlahan. Suara bipnya kini menjadi latar yang mendebarkan setiap detik. Suasana ruang IGD yang sejak awal penuh keputusasaan kini berubah menjadi ruangan yang menahan napas, antara keajaiban dan ketidakpastian. CEO muda itu masih terbaring, namun bibirnya bergerak kecil. Tangannya yang digenggam pemuda itu terasa lebih hangat. Para dokter yang berdiri di sudut ruangan memperhatikan dengan wajah serius. Mereka tak tahu apakah yang sedang terjadi ini hanya momen singkat atau benar-benar sebuah titik balik. Pemuda itu duduk tegak, masih menggenggam tangan CEO muda dengan tatapan yang tak bergeser. Ia menatap wajah yang dulu pernah ia kenal dari balik meja rapat. Kini tak berdaya di hadapannya. Ada rasa lega melihat tanda-tanda kehidupan. Tapi juga gelombang emosi lain yang jauh lebih berat. Rahasia yang selama ini ia simpan, yang kini mendesak keluar. Ia menunduk lebih dekat, berbisik pelan. Aku harus mengatakannya. Kau harus tahu sebelum terlambat. Suaranya bergetar. Perawat muda di sudut ruangan menahan napas. Dokter senior melirik dengan pandangan heran. Tidak ada yang berani menghalangi pemuda itu karena semua sadar situasi ini bukan sekadar tindakan medis. Ini sesuatu yang lebih besar, yang menyentuh akar persoalan yang tak pernah mereka bayangkan. Pemuda itu menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Di kepalanya, kilasan-kilasan masa lalu muncul, surat-surat rahasia yang ia temukan saat bekerja, laporan-laporan keuangan yang disembunyikan, dan ancaman yang ia terima setelah mencoba melaporkannya. Ia ingat bagaimana malam itu ia menemukan bukti bahwa kecelakaan yang dialami CEO muda ini bukan sekadar kebetulan di jalan raya. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Ia berbisik lagi di telinga CEO muda itu. Kata-katanya seperti pecahan es yang jatuh ke air panas. Kecelakaanmu bukan kecelakaan biasa. Seseorang menginginkanmu hilang. Seseorang di dekatmu. Suaranya makin lirih. Tapi setiap kata terasa menusuk udara dingin ruang IGD. Wajah CEO muda itu bergetar kecil. Seperti tubuhnya merespons kata-kata itu meski kesadarannya belum pulih penuh. Di balik kaca, ibunya melihat pemuda itu bicara dengan intensitas berbeda. Ia tidak mendengar jelas, tetapi melihat ekspresi wajahnya berubah. Mata yang menajam, rahang yang mengeras, lalu kembali lembut. Air mata ibunya mengalir lagi. Kali ini bukan hanya sedih tapi juga cemas. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang diungkapkan di ruangan itu. Pemuda itu menatap wajah CEO muda yang pucat, lalu menambahkan, "Aku tahu karena aku melihatnya sendiri. Aku menyimpan bukti-buktinya. Aku pernah mencoba memperingatkanmu, tapi kau terlalu sibuk, terlalu percaya pada lingkaranmu sendiri." Suaranya bergetar ketika mengingat bagaimana ia dulu dipinggirkan. Bagaimana ia memendam fakta-fakta itu sendirian bertahun-tahun. Para perawat saling melirik. Meski tidak mengerti detailnya, mereka merasakan ketegangan itu. Udara di ruang IGD menjadi berat, bukan hanya oleh aroma obat-obatan, tetapi juga oleh rasa was-was yang merayap. Dokter senior menatap pemuda itu seperti ingin bertanya, namun urung. Di dunia batin CEO muda itu, kata-kata pemuda itu seperti gema yang memecahkan dinding tebal. Ia melihat bayangan wajah-wajah yang pernah bekerja dengannya, kilasan rapat rahasia, nama-nama yang pernah ia percayai. Dalam ruang putihnya, tiba-tiba muncul pintu lain.
Pintu yang menayangkan adegan bagaimana ia mengalami kecelakaan, suara rem mobil lain, tatapan orang yang dikenalnya sebelum semuanya gelap. Ia terhuyung di ruang batin itu, tercekik oleh kenyataan yang perlahan tersusun. Pemuda itu menghela napas panjang. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk menyelamatkanmu, meski kau pernah menutup pintu untukku. Aku tahu apa artinya hidup di ambang maut. Aku kehilangan ibuku karena sistem yang kau biarkan berjalan. Tapi aku juga tahu Allah memberiku kesempatan ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Kalimat itu keluar dengan tenaga yang hampir memutuskan pita suaranya. Para tenaga medis yang mendengar fragmen kalimatnya terdiam. Mereka mungkin tak paham seluruhnya, tapi mereka tahu pemuda ini sedang membawa beban besar. Dalam dunia batin CEO muda itu, pintu cahaya yang tadi terbuka kini menyinari lebih terang. Sosok kecilnya masih menggenggam tangan, namun kini matanya menatap lekat ke arah kilasan yang menayangkan wajah-wajah pengkhianatan. Ia mulai memahami mengapa pemuda itu muncul di saat paling kritis ini. Di ruang putih itu, ia menangis, tangannya terulur, bibirnya bergetar. Di ruang nyata, pemuda itu melihat tubuh CEO muda itu bergetar pelan. Bibirnya mengerucut seolah mencoba mengucap sesuatu. Monitor jantung menunjukkan ritme yang sedikit lebih kuat. Para perawat menahan napas. Ibunya menempelkan telapak tangannya di kaca. Suaranya bergetar memanggil nama putrinya. Pemuda itu mendekatkan mulutnya lagi ke telinga CEO muda itu. Suaranya kini lebih lembut. Aku di sini bukan untuk menghukummu. Aku di sini untuk menyampaikan apa yang seharusnya kau tahu. Seseorang di sekitarmu telah menusukmu dari belakang. Tapi jangan takut. Ingat Allah. Ingat ibumu. Ingat dirimu. Kau masih punya waktu. Kalimat itu menjadi semacam mantra lembut yang membungkus udara ruang IGD. Monitor jantung berbunyi bip lebih tegas. Para dokter saling pandang dengan wajah yang mulai berubah dari dingin menjadi terpesona. Pemuda itu menutup mata, mengatur napas. Ia baru saja membuka tabir yang ia simpan bertahun-tahun, dan ia melakukannya bukan dengan mikrofon atau media, tapi dengan berbisik pada seseorang yang tengah berjuang antara hidup dan mati. Di dadanya, ada rasa lega namun juga ketegangan menanti reaksi selanjutnya. Ruang IGD terasa seperti menahan napas. Monitor jantung masih berbunyi, kini lebih kuat daripada sebelumnya, namun tetap mengingatkan semua orang bahwa mereka sedang berhadapan dengan nyawa di ujung batas. Dokter-dokter memantau layar tanpa banyak bicara. Perawat-perawat berdiri diam, seolah takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Pemuda itu masih duduk di samping ranjang. Wajahnya penuh keringat dan air mata yang bercampur jadi satu. Matanya tertuju pada wajah CEO muda yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Ibunya di balik kaca menempelkan dahi ke permukaan dingin itu. Tasbihnya berputar cepat di antara jemari. Mulutnya bergerak memanggil Allah dengan lirih, menyebut nama putrinya berulang kali. Di balik kepanikan itu ada harapan yang tumbuh. Harapan yang hampir tak berani ia ucapkan keras-keras. Takut jika dengan begitu harapan itu lenyap. Pemuda itu mendekatkan bibirnya ke telinga CEO muda. Kau tahu kebenarannya sekarang, bisiknya lembut. Kau tahu apa yang terjadi padamu, dan kau tahu siapa dirimu sebenarnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat. Ia bagai kunci yang membuka pintu di dalam hati CEO muda yang selama ini terkunci rapat. Dalam dunia batin CEO muda itu, pintu cahaya kini terbuka lebar. Sosok kecilnya yang polos berdiri di ambang, mengulurkan tangan dengan senyum yang hangat. Bayangan-bayangan kelam yang tadi menahan kini mulai pudar, melebur dalam kilau putih. Ia melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat tapi membawa rasa lega yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Air mata mengalir deras di wajahnya di dunia batin itu. Tetapi ia terus berjalan. Ia mulai mengingat segalanya. Ibunya yang tak pernah berhenti mendoakan. Pemuda itu yang pernah ia sakiti namun kini duduk di sampingnya. Dan masa kecilnya yang penuh doa dan kasih. Ia mendengar suara Allah di dalam hatinya. Bukan suara yang mengancam, melainkan suara yang memanggilnya pulang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar, namun juga merasa aman, seolah dipeluk. Tubuhnya di dunia nyata bereaksi.
Bibirnya bergetar. Napasnya lebih teratur. Matanya bergerak di balik kelopak yang tertutup. Pemuda itu menggenggam tangannya lebih erat. Merasa denyut nadi yang lebih jelas. Kau bisa kembali, bisiknya. Aku di sini. Ibumu di luar. Allah menunggumu. Suaranya nyaris pecah karena haru. Di luar kaca, ibunya membelalak melihat pipi putrinya bergerak. Seperti ada air mata yang keluar dari sudut mata. Ya Allah, bisiknya. Ini keajaiban Emu. Air matanya tak lagi ia tahan. Ia memanggil nama putrinya berkali-kali. Suaranya lirih namun penuh getaran. Para perawat menoleh ke arahnya. Wajah mereka juga mulai basah. Dalam dunia batin, CEO muda itu kini berlutut, memegang tangan kecilnya sendiri, lalu memandang ke arah cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Ia mendengar suara pemuda itu sebagai gema yang memantul di sekelilingnya, membawa kata-kata pengingat tentang masa kecilnya, tentang doa-doa yang pernah ia abaikan. Tangannya terangkat ke dada, ia menutup mata, dan di bibirnya yang samar terbentuk kata-kata yang dulu pernah ia ucapkan setiap malam. Ya Allah, ampuni aku. Suara itu pecah, namun nyata. Pemuda itu mendengar gumaman lirih itu di dunia nyata. Air matanya mengalir deras. Ia memandang wajah CEO muda yang kini terlihat lebih lembut. Meski mata masih tertutup. Kau ingat, bisiknya pelan. Kau ingat Allah. Suaranya gemetar. Para dokter yang memperhatikan layar monitor melihat angka tekanan darah yang perlahan naik. Detak jantung yang lebih stabil. Mereka saling pandang. Tak percaya apa yang mereka saksikan. CEO muda itu di dunia batin kini berdiri tegak. Menatap cahaya. Sosok kecilnya menyatu kembali dengannya. Menjadi satu tubuh yang lebih utuh. Lebih ringan. Lebih damai. Semua kilasan masa lalu. Kesuksesan. Ambisi. Kesalahan. Pengkhianatan. Mengalir pergi seperti air sungai yang disapu hujan. Yang tertinggal hanya rasa hangat dan keinginan untuk memulai lagi. Di ruang IGD, pemuda itu memandang wajahnya dengan tatapan yang tak lagi penuh beban, melainkan campuran lega dan ketegangan. Ini titik balikmu, katanya lirih. Kau yang menentukan kemana langkahmu berikutnya. Kata-kata itu mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar pilihan hidup atau mati. Ia bagai seruan agar CEO muda itu menata kembali segala sesuatu dari dasar. Ibunya di luar ruangan melihat perubahan di wajah putrinya. Ada warna yang kembali ke pipinya. Ada gerakan halus di kelopak mata. Nak, suaranya patah-patah. Nak, ia hampir menabrak kaca karena ingin masuk, tetapi perawat menahannya dengan lembut. Pemuda itu memejamkan mata, menahan air mata. Ia tahu titik ini adalah puncak perjalanan batin CEO muda itu. Apapun yang terjadi selanjutnya, ia sudah menyampaikan kebenaran, sudah menunjukkan jalan pulang. Sisanya adalah keputusan CEO itu sendiri. Ruang IGD kini seolah menjadi ruang sakral. Semua suara meredup kecuali detak mesin dan bisikan pemuda itu. Para tenaga medis yang terbiasa dengan angka dan data kini terdiam menyaksikan sesuatu yang tidak bisa diukur. Udara penuh getaran antara rasa takut, harap, dan pengampunan. Dalam dunia batin, CEO muda itu mengangkat wajahnya ke arah cahaya, merasakan sinar hangat menyentuh kulitnya. Aku ingin kembali, gumamnya. Aku ingin memperbaiki segalanya. Air mata jatuh tanpa henti. Ia teringat wajah ibunya, teringat pemuda itu, teringat nama Allah yang ia ucapkan dulu dengan polos. Ia merasakan keinginan yang tulus, keinginan yang tak pernah ia rasakan selama hidupnya yang sibuk dan keras. Ruang IGD terasa seperti terbungkus selimut udara yang sangat tebal. Semua orang di dalamnya, mulai dari dokter, perawat, hingga pemuda itu sendiri, seolah berada di dalam sebuah pusaran hening yang mendebarkan. Monitor jantung di sisi ranjang memancarkan suara bip yang lebih jelas dan mantap, seperti detik jam yang menandai perubahan besar. CEO muda itu masih terbaring, namun kelopak matanya bergerak semakin sering, dadanya naik turun lebih teratur, seolah dirinya berada pada ambang terakhir untuk kembali sepenuhnya. Pemuda itu masih duduk di kursi, menunduk dekat ke wajahnya. Tangan mereka masih bertautan erat. Mata pemuda itu sembab oleh air mata. Namun ada cahaya kecil di sana. Cahaya lega bercampur tegang.
Seperti seseorang yang sedang menyaksikan ujung sebuah perjalanan panjang. Kau sudah sampai di titik ini, bisiknya pelan. Jangan lepaskan. Ingat semua yang kau dengar. Ingat Allah. Suara itu nyaris bergetar, tapi tetap hangat. Ibunya di luar ruangan menempelkan telapak tangannya ke kaca. Memanggil nama putrinya dengan suara serak. Nak, ibu di sini. Ibu menunggumu. Air matanya jatuh bertubi-tubi. Bahunya berguncang. Tasbih di tangannya berputar semakin cepat. Para perawat yang menahannya juga menahan napas melihat perubahan itu. Dalam dunia batin CEO muda itu, cahaya yang tadi sempat samar kini menyinari seluruh ruang. Bayangan gelapnya lenyap sepenuhnya. Ia berdiri tegak. Sosok kecilnya telah menyatu dalam dirinya, membawa rasa damai yang baru. Di depannya terbentang jalan terang yang seperti mengarah kembali ke dunia. Suara pemuda itu terdengar lebih dekat, seperti berada tepat di sampingnya. Ia menoleh dan mendapati wajah pemuda itu yang dulu pernah ia sakiti, kini menjadi jangkar yang memanggilnya pulang. Ia berbisik dalam batinnya. Ya Allah, aku ingin pulang. Aku ingin memperbaiki semuanya. Air mata jatuh di pipinya di dunia batin itu. Seketika ia merasa cahaya itu seperti menyelubungi tubuhnya, memberinya kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tangan yang tadinya gemetar kini terasa ringan. Tubuhnya di dunia nyata bergerak. Bibirnya terbuka sedikit. Napasnya lebih dalam. Pemuda itu terbelalak, menggenggam tangannya lebih erat. Kau kembali, bisiknya pelan. Kau kembali. Air matanya jatuh tanpa ia pedulikan. Para dokter di sekitar menahan diri untuk tidak bersorak, tetapi wajah mereka berubah. Ketegangan yang mereka rasakan berjam-jam kini tergantikan oleh rasa kagum yang nyaris tak percaya. Ibunya di luar melihat mata putrinya yang mulai terbuka. Perlahan tapi pasti. Ia menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Nak, suaranya pecah. Para perawat mendekat. Ada yang menahan bahunya. Ada yang menatap ke arah pintu seolah meminta izin masuk. CEO muda itu membuka mata dengan lambat. Pandangannya buram, tapi ia melihat siluet pemuda di sampingnya. Air mata menggenang di sudut matanya. Dengan suara yang sangat lemah, ia berbisik. Aku, ingat. Kata-kata itu pecah, nyaris tak terdengar. Namun bagi pemuda itu, kata itu lebih dari cukup. Pemuda itu menunduk. Keningnya menyentuh punggung tangan CEO muda itu. Kau ingat, bisiknya. Kau kembali. Suaranya pecah, seperti menahan beban bertahun-tahun yang akhirnya luruh. Dalam kesadaran barunya, CEO muda itu merasakan semua kilasan masa lalu. Keangkuhannya, kebijakan yang merugikan orang, keputusannya yang dingin. Semua itu muncul seperti film yang diputar cepat, lalu perlahan memudar. Yang tersisa hanya rasa penyesalan dan keinginan untuk berubah. Ia memandang pemuda itu dengan pandangan yang lembut. Matanya bergetar. Maaf, bisiknya lagi. Aku, dulu. Kalimatnya terhenti karena napasnya yang masih lemah. Tetapi maknanya terasa sampai ke dasar hati pemuda itu. Pemuda itu menggeleng, menatapnya dengan air mata yang terus jatuh. Bukan waktunya untuk menyesal. Waktumu sekarang untuk kembali. Ingat ibumu. Ingat Allah. Kau masih diberi kesempatan. Suara itu penuh kasih, tanpa sisa dendam, tanpa nada menyalahkan. Para dokter mendekat, memeriksa tekanan darah, memeriksa pernapasan. Dia stabil, gumam seorang dokter. Kata-kata itu membuat seisi ruangan serasa menghela napas bersama. Namun mereka semua tetap berhati-hati, sadar bahwa ini adalah fase yang rapuh. Dalam dunia batin CEO muda itu, ia melihat pintu menuju dunia nyata terbuka lebar. Ia menoleh sekali lagi ke arah cahaya, mengucap doa yang dulu pernah ia abaikan. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Air mata jatuh, namun kini disertai rasa damai. Ia melangkah melewati pintu itu, merasakan angin hangat yang mendorongnya kembali. Tubuhnya di dunia nyata bergerak lebih jelas. Jari-jarinya yang tadinya dingin kini menggenggam lemah tangan pemuda itu. Mata yang tadinya terpejam kini terbuka sedikit lebih lebar. Bibirnya bergetar mengucapkan kalimat yang terdengar oleh semua orang di ruangan. Ya Allah! Suara itu lirih namun nyata, menghentak dada semua orang yang mendengarnya.
Ibunya menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Para perawat saling pandang dengan mata membesar. Dokter senior mengusap wajahnya sendiri, menahan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pemuda itu menunduk lebih dekat. "Kau kembali," katanya pelan. "Ingat ini. Jangan lupakan lagi. Ini hidupmu, kesempatanmu." Ia mengusap lipis CEO muda itu dengan lembut, seolah meneguhkan jalan yang baru saja ia tempuh.